الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى سبب لرحمة الله تعالى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya dalam keadaan sehat, walafiat, aman, tentram, dan semua ini berkat karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain kita harapkan nanti syafaat di yaumil qiyamah, syafaatul uzma bagi umatnya, yaitu kita, bagi mereka yang mengingat kepada nabinya, bagi mereka yang mengetahui akan kemuliaan nabinya, bagi mereka yang mengetahui akan ciri-ciri nabinya, maka merekalah sejatinya yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, apa bukti daripada pengakuan kita daripada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, sebenar-benarnya takwa adalah takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita hanya takut namun tidak segan. Sebagaimana kita kepada bos kita, kepada majikan kita, kepada orang yang kita bekerja kepada mereka, mereka yang mengetahui akan bos mereka, mereka akan takut dan segan. Jangankan bos mereka sudah ada di hadapan mereka, disebut nama bosnya saja dia langsung tunduk, disebut nama majikannya saja dia langsung takut. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah seperti itu? Kebanyakan tidak, masyaallah hadirin rahimakumullah. Kebanyakan takwanya kita hanya ketika di masjid.
Takwanya kita hanya ketika memakai peci, takwanya kita hanya ketika orang ramai, takwanya kita hanya ketika kita sedang senang, sedang bahagia. Namun sebaliknya, ketika sendiri, ketika dalam keadaan susah, ketika tidak ada yang melihat, ketika lepas peci, di kantor, di pasar, di rumah, bahkan di kamar sendirian, apakah takwa kita masih sama? Itulah yang dimaksud oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Akan sebenar-benarnya takwa bukan hanya takut, namun takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita melihat, merasakan, mendengar namanya saja, harusnya kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita jadikan momen yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, sebagai satu pelajaran, satu hikmah yang akan kita bawa daripada masjid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 95-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatan minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, kelebihan bagi mereka yang berjihad, bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, alal qaidina, atas mereka yang hanya duduk dan tidak melakukan satu perjuangan. Ajran azima, Allah berikan keutamaan bagi mereka, diberikan kelebihan bagi mereka, ajran azima, pahala yang agung, balasan yang agung, ganjaran yang besar. Darajatin minhu, beberapa derajat Allah tinggikan, Allah naikkan. Wa maghfiratan, dan mereka mendapatkan ampunan. Wa rahmatan, dan juga mereka mendapatkan rahmat. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di antara kita sudah mengetahui, banyak mengetahui di antara kita, bahkan di negeri kita ini, akan kejadian, akan kondisi saudara-saudara kita di negeri Palestina. Bagi mereka, hidup mereka adalah sebagai hidup yang mulia, di mana ibadah mereka adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang ada di negeri kita dalam menyikapi keadaan saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina dan juga di negeri-negeri Muslim yang lainnya. Bahwa di sini yang menjadi perang adalah bukan perang menumpahkan darah, namun yang menjadi perang di sini adalah perang pemikiran kita. Sebab mereka tidak mengetahui akan keutamaan berjihad di jalan Allah, berjuang mempertahankan agama dan keimanan kepada Allah, maka terjadilah pendapat-pendapat yang merusak agama berkeliaran di mana-mana. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, ia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Orang yang tidak mengetahui tentang keutamaan jihad, maka ia akan alergi terhadap jihad. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah akan memberikan keutamaan, kelebihan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang hanya duduk-duduk saja. Walaupun mereka hanya duduk tidak berjuang, tetap Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Tapi jangan sebaliknya, menjadi orang yang menyerang, ya, orang yang melawan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, sikap kita kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina, jangan sekali-kali kita menjadi musuh di antara saudara kita, namun kita bersatu berjuang untuk mereka dengan cara kita masing-masing. Kalau mereka berhadapan dengan senjata, maka kita di sini mendukung dengan sesuatu yang dapat mendukung mereka. Paling minimal adalah doa. Doakan mereka di setiap sholat kita.
Pikirkan mereka di setiap bangun malam kita. Keluarkan harta kita, walaupun yang kita punya adalah tidak berharga di mata orang lain, namun dibagi kita itu adalah sesuatu yang berharga. Apapun yang bisa kita lakukan, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, yang ia suka, yang ia sayangi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah kalian terhadap orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dengan lisan-lisan kalian. Kalau kita tidak memiliki harta, maka jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak mampu, maka lisan kita. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Islam dinamakan agama perjuangan, agama pengorbanan. Bayangkan masyarul hadirin rahimakumullah, dimulai dari ibadah sholat. Kalau kita bukan berkorban, berjuang, menyisihkan waktu kita dari kesibukan kita, maka tidak akan terjadi yang namanya sholat. Betapa sibuknya kita dengan urusan dunia, yang bahkan bisa saja kita meninggalkan sholat. Kalau kita tidak berkorban, kalau kita tidak memperjuangkan, maka tidak akan terjadi ibadah sholat. Zakat, berjuang dengan harta. Kalau bukan karena harta yang disisihkan, kita berkorban harta kita untuk disisihkan kepada mereka yang berhak, maka tidak akan terjadi yang namanya zakat. Puasa, berkorban waktu, berkorban tenaga untuk menjalankan ibadah puasa, menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau bukan berkorban dengan tenaga kita, maka tidak akan terjadi puasa. Dan yang terakhir, ibadah haji. Berkorban dengan nyawa, berkorban dengan harta, berkorban dengan tenaga. Bahkan berapa banyak mereka yang melaksanakan haji tidak pulang dengan selamat, tidak pulang ke negeri tercintanya dalam keadaan sehat walafiat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ketahuilah, inilah agama kita, agama berkorban, agama perjuangan. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, ayo sama-sama satukan pikiran kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berkorbanlah, berjihadlah terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah dengan harta kalian, dengan diri-diri kalian, jiwa kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Sebagai penutup yang terakhir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila ia tidak mencintai terhadap saudaranya seperti ia mencintai terhadap dirinya. Kalau kita cinta terhadap diri kita, kalau suka terhadap diri kita dalam keadaan sehat, maka kita harus suka juga atau cinta juga terhadap saudara kita dalam keadaan sehat. Kalau saudara kita dalam keadaan menderita, maka kita harus suka juga diri kita dalam keadaan menderita. Kalau ia suka dalam keadaan tentram, aman, maka seharusnya dia juga suka terhadap saudaranya dalam keadaan aman dan tentram. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayahnya serta inayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala beri kita perlindungan, penjagaan dari segala musibah, mara bahaya. Juga saudara-saudara kita dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dalam ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan jiwa kita, dan juga dengan lisan-lisan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أذب الكفرة والمشركين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إله الحق واجعلنا منهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.